Selamat pagi anak-anak kelas 8A, kelas 8B. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Di sini Pak Rizal keadaannya sangat-sangat baik. Oke. Oh iya. Baju dengan tembok warnanya sama-sama hijau, tapi whatever lah ya. Jangan dipermasalahkan. Oke. Hari ini kesempatan kali ini Pak Rizal akan menjelaskan tentang zat aditif dan zat adiktif. Menggarisbawahi tentang apa yang sudah kalian kerjakan beberapa minggu yang lalu. Kamu mencatat, kamu membuat soal, dan kamu menjawab soal. Kesempatan kali ini Pak Rizal akan menggarisbawahi beberapa hal yang perlu digarisbawahi, perlu kalian tekankan di situ, bahwa zat aditif dan zat adiktif itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Berbeda dari unsur K di sini, ya. Tetapi itu berbeda sekali, ya. Jadi nanti kita akan pelajari apa itu zat aditif dan apa itu zat adiktif. Ya. Oke, di sini sudah ada pengertian zat aditif. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan agar tampilannya menarik, rasanya lebih enak dan lebih awet. Zat aditif dapat dihasilkan dari bahan alami maupun buatan. Zat aditif alami merupakan zat yang berasal dari alam, tetapi zat aditif yang buatan itu diproduksi oleh manusia dan pabrik. Di tabel ini sudah terdapat zat aditif, ada pewarna, pemanis, penyedap, pengawet, dan pengental. Nah, di sini sudah ada asalnya, pewarna alami, contohnya apa? Pewarna buatan, contohnya apa? Pemanis buatan, pemanis alami, contohnya apa? Sudah ada di sini, ya. Kalau ini kamu tulis, insya Allah kamu bisa, ya, untuk mengerjakan soal. Tetapi kalau kamu malas menulis dan apalagi malas untuk membaca dan belajar, ya insya Allah kamu kurang bisa mengerjakan soal nanti. Ya, jadi saya harap hari ini apa yang Pak Rizal tekankan di sini kamu dengarkan baik-baik, tidak usah di-skip, kamu ikuti saja. Ya. Dari pewarna sampai dengan pengental, ini disebut dengan zat aditif. Kita garis bawahi zat aditif itu adalah zat yang dicampur atau sengaja ditambahkan di dalam makanan supaya makanan tersebut bisa lebih menarik, rasanya lebih enak, tampilannya bagus, dan terakhir dia mungkin lebih awet, tahan lama. Tetapi ya, zat aditif dalam satu sisi itu bisa digunakan, tetapi di sisi yang lain secara jumlah besar ketika digunakan itu tidak baik untuk kesehatan. Yang tidak baik untuk kesehatan itu adalah zat aditif yang buatan, pemanis buatan, pewarna buatan, penyedap, pengawet buatan. Nanti ada pengental juga yang mungkin ada yang dibuat di pabrik juga. Nah, kita ambil contoh saja yang pemanis, ya. Di sini ada pemanis buatan. Contohnya ada siklamat, aspartam, sakarin, sukrosa, glukosa, fruktosa, sorbitol, laktosa, asesulfat, potasium, neotam. Ya. Pemanis itu penting tidak sih, Pak? Pemanis itu penting, ya. Pemanis itu penting, ya.
glukosa atau gula sebagai fungsinya pemanis itu sangat-sangat penting di dalam makanan. Selain di dalam makanan juga penting di dalam tubuh. Ya. Tetapi kalau yang dimakan atau yang masuk ke dalam tubuh itu tidak berasal dari yang alami, itu menjadi kurang baik untuk tubuh. Contoh ya, di sini akan Pak Rizal, nanti Pak Rizal bagi mana ya, sebentar. Ini contoh pemanis. Ini ada pemanis alami dari gula tebu, gula pasir. Gula tebu akan menjadi gula pasir, kemudian ada gula aren, gula Jawa itu, ya. Terus ada madu, ya. Pak, itu alami. Apakah baik digunakan untuk tubuh? Baik. Pemanis alami ini sangat baik digunakan oleh tubuh. Tetapi itu akan menjadi tidak baik kalau pemanis ini terlalu banyak digunakan. Contoh gula tebu. Itu akan sangat jelek kalau dikonsumsi terlalu banyak. Contohnya gimana? Karena ini masa pandemi, kita di rumah saja, akhirnya gimana? Minumnya yang manis, es teh manis, kopinya manis, kopi susu yang manis, banyak gulanya. Sedangkan kita tidak berkegiatan apapun. Sebagai contoh, kita tidak keluar rumah, tidak olahraga, maka gula tersebut tidak terbakar. Ya. Alhasil apa? Gula tersebut akan diubah menjadi lemak toh. Terus akhirnya gimana? Ditumpuk di dalam jaringan lemak di bawah kulit. Akhirnya kita akan menjadi tambah gemuk. Ya. Itu yang Pak Rizal maksud. Kalau semua yang berlebihan itu tidak baik, meskipun itu dari bahan yang alami. Yang alami saja kalau berlebihan tidak baik, apalagi yang buatan, yang dibuat manusia. Pak, kenapa ada pemanis buatan? Ya. Pemanis buatan dibuat untuk menggantikan pemanis alami. Secara sengaja ataupun dipaksa, secara dipaksa. Ya. Sebagai contoh, sebentar akan saya carikan. Oke, mana ya? Sebentar ya, sabar ya. Ketemu kok. Ini. Beberapa contoh zat aditif sintetis. Sintetis itu adalah buatan tersintetis jadi secara tidak alami dibuat. Jadi alam tidak membuat, tapi manusia dan pabrik yang membuat. Contoh ini ada pewarna buatan. Di soal yang sudah kamu kerjakan kemarin ada beberapa nama-nama ini yang keluar, yang tercantum. Ya. Contoh ada eritrosin itu warna apa? Itu membantu memberi warna merah. Alam tidak memproduksi eritrosin, tetapi manusia yang memproduksi. Ya, jadi kalau pewarna alami, kalau warna merah itu kan bisa digunakan pewarna dari daun jati. Daun jati kalau direbus kan menghasilkan warna merah. Ya. Kalau pabrik menggunakan warna merah
kalau kita menggunakan daun jati kan terlalu lama. Masih diproses, masih direbus, dan lain sebagainya. Lama menggunakan warna merah. Merahnya mungkin tidak menyala, tidak bagus. Tetapi kalau eritrosin digunakan di dalam makanan, pabrik yang menggunakan, mungkin akan mendapatkan warna merah yang baik, yang bagus. Ya. Contohnya eritrosin yang digunakan adalah bisa masuk di jelly, ya toh? Jelly, terus selai, saus, ya, selai stroberi, warnanya yang menarik, merah merona, ya. Saus tomat, saus sambal, mungkin pakai ini juga, kita tidak tahu, ya. Nanti coba cek di rumahmu bahan-bahan makanan yang dikemas mungkin di dalam botol. Ya, di situ di nutrition fact atau di ingredients, di komposisinya dia tercantum, pasti ada bahan-bahannya di situ. Ya. Atau eritrosin, atau coklat HT, atau sunset yellow, dan sebagainya. Ya. Beberapa pewarna ini digunakan untuk membuat makanan dari es krim, buah kaleng, sampai dengan ini, ya, tampilannya biar menarik. Ya. Kalau kamu tahu sendiri, kalau menggunakan pewarna hijau, ya, hijau itu kan pakai daun pandan. Itu daun pandan kalau di blender terus direbus, warnanya kan tidak sebegitu menarik menggunakan pewarna-pewarna buatan toh. Nah, tapi itu yang baik, ya, karena tidak merusak tubuh. Ya. Pak, kalau pewarna ini digunakan di dalam tubuh, boleh tidak, Pak? Boleh, asalkan dengan jumlah yang terbatas. Ya, ada batas-batasnya, ada batas penggunaannya. Nanti di PPT ini akan disampaikan, ya. Nanti PPT ini akan saya share di grup kelasmu masing-masing. Oke. Untuk pewarna buatan, ya kamu bisa baca sendiri, ya. Jadi sekarang kamu kan sudah belajar, ya, sebagai insan berpendidikan, ya. Kalau sudah belajar, kalau sudah dididik begini, ya tidak boleh sembarangan untuk makan, untuk apa, ya, untuk makan, minum dari ya makanan atau minuman yang kurang baik. Ya, gagarannya apa? Bukan perkara tidak punya uang, ya, tapi ini dilihat dari ininya, ya, bahan-bahan yang terkandungnya itu. Pemanis sekarang, ya, pemanis sintetis adalah pemanis pengganti gula pasir atau gula tebu atau sukrosa. Ya. Pemanis sintetis yang sering digunakan antaranya adalah ada sakarin, ada aspartam, ada asesulfam, ada siklamat, ada sorbitol, ada dulsin. Ini yang sering digunakan pabrik, ya. Atau mungkin orang-orang yang ingin memiliki keuntungan lebih besar, ya. Kalau menggunakan gula pasir asli kan keuntungannya mungkin kecil. Kalau menggunakan pemanis buatan kan keuntungannya mungkin lebih banyak, ya. Mungkin itu salah satu faktor mengapa pemanis sintetis itu dibuat, ya. Ada sakarin, tingkat kemanisan 300 kali lebih manis daripada gula. Ada aspartam, tingkat kemanisan 200 kali lebih manis daripada gula. Asesulfam begitu, siklamat begitu, 30 kali lebih manis daripada gula.
Dulsin, zat pemanis ini sudah dilarang penggunaannya. Ya. Nanti kalau kamu ada waktu, ya, misalnya kamu punya kesempatan ke Indomaret atau kemana, ke toko, coba kamu cek minuman atau ya kalau pemanis itu rata-rata di minuman ya, pemanis mungkin di Floridina atau di minuman-minuman berbotol itu, kamu cek itu komposisinya, dia menggunakan pemanis apa, ya di situ pasti ada. Jarang-jarang sekali dia menggunakan gula pasir, gula kelapa, itu jarang. Pasti dia menggunakan begini, sakarin, aspartam dan lain sebagainya. Ya. Kalau misal di dalam kemasan tersebut tertulis sakarin, berarti di situ 300 kali lebih manis daripada gula. Ya, kita hitung-hitung saja ya. Ibarat mungkin ya, kalau ini tidak salah, ibarat gula 1 sendok, terus 1 sendok, kalau itu menggunakan sakarin ya berarti itu 300 sendok. Begitu kan, berarti kan 1 banding 300 kali lebih manis daripada gula. Begitu juga dengan aspartam dan siklamat. Ya. Saya tekankan kembali, setelah belajar zat aditif, ya, zat-zat yang berada di makanan, pemanis, pengawet, penyedap, pewarna dan lain sebagainya itu ada yang alami, ada yang buatan. Kamu sudah pelajari, kamu sudah baca, seharusnya sebagai orang yang berpendidik, orang yang terdidik harus belajar mengaplikasikan ke dalam kehidupan. Aplikasinya gimana, Pak? Kalau sudah belajar seperti ini, kurangi minuman-minuman botol, minuman-minuman kaleng, minuman soda, dan lain sebagainya. Mengingat, karena kamu masih muda, ya ini untuk menjaga kesehatan saja. Ini tidak jangka waktu 1-2 hari langsung sakit diabetes, enggak. Ini akan ditumpuk di dalam tubuh. Mungkin tua baru merasakan. Kan tidak enak kalau tua kena penyakit gitu kan. Oke. Saya rasa zat aditif nanti ini akan Pak Rizal bagi, kamu bisa belajar sendiri, membaca sendiri, ya. Di situ terus setelah zat aditif kita akan belajar tentang zat adiktif dan psikotropika. Silakan kamu buka buku paketmu IPA halaman 227 ya. Nanti kita akan berbicara tentang zat adiktif di situ. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan bagi pemakainya. Secara alami, zat adiktif berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya daun tembakau, daun ganja, opium, dan kokain. Sedangkan psikotropika adalah bahan atau zat baik alami maupun buatan yang bukan tergolong narkotika yang berkhasiat psikoaktif pada susunan saraf pusat. Khasiat psikoaktif adalah memiliki sifat mempengaruhi otak dan perilaku, sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku pemakainya. Dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan nafsa, ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi nafsa itu ya, rokok, terus alkohol,
terus pil koplo, pil goblok kalau ada BE ya. Oke, kita lanjut ke 227. Zat adiktif itu bukan hanya narkotika, bukan hanya psikotropika, tetapi zat adiktif itu adalah zat yang membuat orang kecanduan. Ya. Kecanduan itu maksudnya ketergantungan ini ya, ketagihan. Ya. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada di dalam kopi dan tein yang ada di dalam teh. Ya. Contoh, Pak Rizal suka minum kopi, kalau tidak minum kopi agak pusing-pusing sedikit. Nah, itu sudah menjadi efek kafein yang berada di kopi. Ya. Ada kan yang seperti itu? Contoh lain dari Pak Rizal, mungkin orang tuamu harus minum kopi setiap pagi atau harus minum teh. Ya tidak berperilaku aneh, tetapi itu akan menjadi suatu ketagihan saja. Ya, ketergantungan saja. Bukan kalau tidak minum kopi dia perilakunya gimana atau jadi gila atau apa, enggak, tapi hanya rasa ketagihan saja, ya, merasa enak, ya, ketergantungan. Oke. Terus ada lagi selain kafein, ada zat adiktif yang dikelompokkan menjadi 3. Ini berbeda dari zat adiktif yang berada di makanan atau minuman. Ya. Ini ada narkotika, ada psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Di sini kamu bisa membaca ada narkotika. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Psikotropika itu dibagi menjadi 2, ya, ada berapa? 4 ya ini ya. Psikotropika 1, 2, 3, 4, masing-masing golongan ada contoh obatnya. Ya. Ada contoh zat adiktifnya, bukan obat ya. Obat kan itu menyembuhkan ya. Kalau ini enggak. Ada zat psikoaktif lainnya. Ini contohnya adalah jenis alkohol. Yang biasanya digunakan adalah etanol. Oke, saya rasa di sini sudah sangat lengkap. Kamu bisa membaca di sini, ya. Terus yang perlu digarisbawahi ada ini, ya. 232, zat adiktif juga dapat dikelompokkan berdasarkan pada pengaruh terhadap tubuh. Ada yang bersifat stimulan, ada yang bersifat depresan, ada yang bersifat halusinogen. Stimulan merupakan zat adiktif yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya seperti meningkatkan detak jantung, laju pernapasan, dan tekanan darah. Contohnya adalah kafein, nikotin, kokain, dan metamfetamin. Ya. Contoh ya betul, memang kafein itu adalah sifatnya adalah stimulan. Ya, dia akan meningkatkan detak jantung. Ya. Kalau kamu sudah minum kopi, misalnya 1 cangkir kopi, terus akhirnya kamu tidak bisa tidur, ya itu memang efek dari kafein yang dia sifatnya adalah stimulan.
yaitu meningkatkan detak jantung. Dengan cara apa? Dia meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat. Gitu, ya. Terus kokain, ya. Kokain itu sejenis narkotika, ya. Jadi tidak bisa disalahkan lagi. Kenapa artis-artis itu sering, ya ini bukan gibah artis ya, tapi kenyataan artis itu kan kerjanya sepertinya non-stop ya. Tampil di stasiun TV ini, terus sorenya di sini, malamnya di sini. Kalau itu manusia normal seperti kita saja belajar dari jam 7 sampai jam setengah 2 aja sudah keleleran. Dia kan kayak 24 jam non-stop ya. Untuk apa? Kok bisa Pak seperti itu? Ya, salah satunya dia mengkonsumsi kokain. Ya, mungkin tidak semua artis, tapi ada beberapa artis yang dia mengkonsumsi. Kan ada tuh artis yang sampai ditangkap polisi gara-gara memakai narkotika. Ya karena itu. Biar apa? Dia tetap fresh, tetap semangat, ya, dan tidak ngantuk. Begitu. Terus ada yang bersifat, ini yang kedua, depresan. Depresan itu merupakan zat adiktif yang memiliki efek berkebalikan dengan stimulan. Depresan akan menghambat aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya. Depresan akan menurunkan kesadaran dan menyebabkan rasa kantuk, menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan membuat otot lebih rileks. Contoh depresan misalnya asam barbiturat, alkohol, dan diazepam. Nah, alkohol ini adalah contoh dari depresan. Ya. Makanya orang yang minum minuman keras, alkohol, dia akan, ya kalau kita sebut mabuk ya. Tapi kalau dalam bahasa ilmiah dia depresan, ya, hipnotika. Karena fungsinya alkohol dia berkebalikan dengan stimulan, ya. Yang stimulan tadi mengaktifkan, kalau depresan tadi menghambat semua aktivitas, ya. Makanya kalau orang setelah minum alkohol, ya, tapi kamu jangan mencoba-coba minum alkohol di rumah, ya, alkohol 70%, 90%, topi miring, Jack Daniel dan lain sebagainya, jangan pernah mencoba, ya, karena nanti akan berdampak ke kehidupanmu selanjutnya, ya, ke aktivitasmu selanjutnya, dan lain sebagainya, ya. Jadi masa depanmu akan, ya, terganggu sedikit atau banyak, ya, banyak, ya. Jadi jangan sampai anak muda seperti kalian menyentuh yang namanya alkohol dan obat-obatan terlarang, ya. Gunakan masa mudamu dengan baik, belajar, meningkatkan kemampuan, begitu. Oke, kembali lagi ke alkohol, ya. Jadi kalau orang minum alkohol, ya, kamu tahu sendiri ya, di jalan-jalan orang yang minum alkohol kan gloyoran, gak jelas, tidur aja, diajak ngomong gak jelas. Nah, itu kan dia contoh depresan, ya, menghambat aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ lain yang dia akibatnya, ya, dia menyebabkan rasa kantuk, terus detak jantungnya melambat, terus dia rileks, tertidur akhirnya, ya. Oke. Terus ada lagi halusinogen. Merupakan zat adiktif yang memberikan efek halusinasi atau khayal, ya. Anak yang suka halu itu apakah dia mengkonsumsi halusinogen, Pak? Enggak, ya. Anak halu itu ya terlalu kreatif saja dia, ya. Ya, halusinogen itu contohnya ada LSA, lysergic
acid amid, dan LSD, lysergic acid dithylamide. Ya, penggunaan LSA dan SLD juga dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, hindarilah zat-zat ini. Ya, di sini sudah terdapat larangan-larangan juga, dilarang mengkonsumsi. Di sini juga dan dipidana 15 tahun penjara. Jadi jangan sampai menyentuh, jangan sampai mencoba-coba. Ya, apalagi memasukkan barang-barang ini ke dalam mulutmu, kamu telan dan kamu nikmati, dilarang keras. Ya, kalau kamu mau makan kue tar penuh ya, tambah nak popo. Asal nggak muntah ya. Oke. Di bawah sini ada narkotika dan ada psikotropika. Kamu baca sendiri. Di sini juga ada rokok, ya. Di dalam rokok terdapat di dalam asap rokok terdapat 4.000 zat, ya. Ada 4.000 zat yang terkandung di dalam asap rokok, ya. Yang pernah merokok, ya segera dikurangi dan dihilangkan, ya. Saya berharap juga hilang dan tidak merokok lagi ya. Di sini di PPT ini sudah ada semua penjelasannya, pengaruhnya bagi ibu hamil apa, pengaruhnya bagi pernapasan apa, pengaruhnya bagi pencernaan bagaimana, itu sudah ada ya. Di sini slide-nya banyak sekali, ada 55 slide, ya 50 slide untuk materi lah. Nanti kamu bisa baca-baca di sini, ya. Jadi materinya ada di sini, tidak usah ditulis, ya, ini terlalu banyak. Nah, untuk yang terakhir, tugasnya adalah di halaman sebentar, tugas ada di halaman 249 yang bagian B saja, ya. Jadi tugasmu ini yang B, nomor 1 sampai dengan nomor 5 dikerjakan di buku PSPR, ya. Materi PPT akan saya bagi di grup kelasmu masing-masing setelah penjelasan di video ini kamu dengarkan baik-baik. Jadi tugasnya adalah mengerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5 soal jawab. Ya, saya tunggu sampai jam 9 pagi. Ya. Baik, itu saja. Saya rasa penjelasannya cukup. Nanti kalau dirasa kamu belum paham dari penjelasannya Pak Rizal, silahkan kamu WA di grup teman belajar kelas 8A dan 8B. Di situ kita sambil sharing apa kesulitan-kesulitan apa yang kamu belum paham, ya. Mungkin orang lain juga belum paham, ya. Nanti bisa sharing di situ sehingga semuanya lebih jelas. Oke? Ini saya rekam jam 21.16, ya. Jadi mohon maaf kalau suaranya atau ejaan saya kurang mingsla-mingsle, ya, kok kurang mingsla-mingsle ya. Mingsla-mingsle, ya, ada yang kesleo. Ya, saya mohon maaf karena ini sudah malam. Oke, tapi tidak apa-apa. Tidak mengurangi semangat saya untuk memberikan materi yang terbaik untuk kelas 8, ya. Kelas 8 tercinta, 8A dan 8B.
Oke? Semoga harimu menyenangkan, semoga apa yang kamu kerjakan dapat kamu pahami dengan baik, semoga apa yang kamu pelajari bermanfaat untuk hidupmu, semoga kamu tetap sehat, semoga masa depanmu lebih cerah lagi, semoga kamu mendapatkan apa yang terbaik, ya. Semoga kamu dilindungi oleh Tuhan dan keluarga tercintamu selalu diberkati oleh kasih setia Tuhan. Baik, terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.